Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945 dulu, atau sudah berjalan sekitar 78 tahun hingga hari ini. Perjalanan kemerdekaan Indonesia sangat menarik untuk diikuti. Ada banyak tokoh pendiri bangsa yang berjuang melalui pemikirannya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Salah satunya Muhammad Hatta. Di rumah inilah di Jalan Diponegoro nomor 57 Jakarta Pusat, Muhammad Hatta pernah tinggal. Rumah ini sangat bersejarah karena dari sini Muhammad Hatta berjalan kaki menuju Gedung Proklamasi 56 untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada banyak sikap terpuji, kesederhanaan, dan nilai-nilai pemikiran Muhammad Hatta yang bisa kita teladani. Dan semuanya akan diceritakan kembali oleh putri-putrinya yang mungkin akan menjadi sebuah kisah yang belum pernah diceritakan kepada siapapun. Untold Story bersama saya, Zakia Arfa. Pada saat Bung Hatta memutuskan mundur menjadi wakil presiden, pernah tidak Bu diceritakan alasannya kepada Ibu mungkin setelah dewasa atau pada saat itu atau kapan begitu bahwa kenapa alasannya kemudian sampai Bung Hatta memutuskan mundur? Ya, waktu itu saya masih kecil ya, 9 tahun, jadi saya hanya ya sebagai anak Bung Hatta, ayah sudah tidak lagi menjadi wakil presiden, tapi juga dari buku-buku, dari memoir beliau dan tulisan-tulisan orang-orang, saya menangkap bahwa sebetulnya Bung Karno dan Bung Hatta itu sesudah pemilu itu kan harusnya betul-betul kabinet presidensial ya, jadi Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pemimpinnya gitu. Waktu itu juga duit tunggal. Tapi kemudian ada sistem yang menonjol kok partai, kepentingan partai dan sebagainya. Dan Bung Hatta sering menegur tapi tidak dianggap tidak diperhatikan karena Bung Hatta itu dengan segala keterbatasan yang ada di masa itu sebelum tahun 56, jadi terutama 54, 55, 56 ya, kunker ke daerah-daerah sampai ke Pulau Miangas, beliau sampai ke situ. Rakyat minta sesuatu dan beliau tentu menjanjikan dan memberitahu kepada kabinet, menteri-menteri dan sebagainya. Tapi ini kan permainan politik itu tidak segera ditolong. Nah, Bung Hatta marah. Tapi yang lebih membuat kecewa Bung Hatta itu adalah karena beliau sebagai wakil presiden dan ini kabinet presidensial, tetapi kok yang menonjol kepentingan partai dan seperti itu. Memang cita-citanya sudah saya daripada selalu bertengkar secara politik baik dengan DPR, tidak diabaikan dengan baik, atau bisa juga terjadi dengan Bung Karno padahal tidak boleh kepala negara dengan wakil kepala negara itu ribut gitu ya. Jadi menjaga ya sudah, saya mengundurkan diri sebagai rakyat biasa. Nah, ketika menjadi rakyat biasa ini tetap beliau tidak bisa tidak harus memperhatikan karena memang sudah jadi jiwanya. Jadi mengamati dari jauh. Iya, menulis, dan kalau ada hal yang timpang, beliau menulis surat kepada Presiden Soekarno bahwa itu kebijakan Anda tidak sesuai, sebaiknya jangan melakukan ini, tapi coba perhatikan keseimbangan dan pemerataan, maksudnya seperti itu. Beliau tidak mau memperuncing suasana. Nah, tapi yang ditegur melewat surat kan Bung Karno, jadi Bung Karno juga tidak hilang muka gitu. Ya, andai kata memang ada kebijakan yang tidak tepat lalu ditegur itu, ya antara mereka berdua dalam surat.
Bu Mutia kalau tidak salah juga pernah diajak bersama Bung Hatta menjenguk Bung Karno saat sakit menjelang wafat kalau tidak salah ya. Jadi Bu Mutia juga saat itu ikut menyaksikan. Sama adik saya Gemala. Boleh diceritakan Bu bagaimana suasananya saat itu? Waktu itu Bung Hatta mendengar bahwa Bung Karno sudah sangat sakit, jadi dipindah dari di Batu Tulis, pindah ke Wisma Yaso itu ya. Nah, sekarang jadi Museum Satria Mandala. Nah, lalu Bung Hatta cepat-cepat menulis kepada Pak Harto, Presiden Soeharto, mohon supaya Bung Karno diberi perawatan di rumah sakit, jangan hanya di rumah gitu karena sudah berat sakitnya. Terus hari itu juga dikerjakan sekitar jam 11 mungkin dibawa ke rumah sakit Gatot Subroto. Lalu Bung Hatta menulis lagi, apakah boleh saya menjenguk Bung Karno. Terus Presiden Soeharto tidak menjawab suratnya, tapi mengirim Pak Cokro Pranolo, waktu itu masih Sekmil, mengatakan di sini jam 5-an sore gitu, Bung Hatta sekarang saja melihat Bung Karno. Jadi waktu itu langsung panggilnya kan No ya, panggil kecil. No, itu bagaimana keadaanmu? Itu, dalam bahasa Belanda. Terus Bung Karno juga diam saja, Hoe gaat het met jou? Gitu. Bagaimana dengan kamu? Gitu sendiri. Terus tapi Bung Karno sudah sangat sakit ya. Jadi bicara pun sudah susah, tapi ya beliau berlinang air mata. Jadi karena tidur kan jadi air matanya turun ke bantal gitu. Tapi Bung Hatta tidak menangis karena memang orangnya tegar, tapi membelai-belai tangan kanan dan kiri Bung Karno dan sambil melihat berdua itu. Terus Bung Karno juga minta kacamata kepada suster supaya bisa melihat Bung Hatta lebih jelas lagi, dipasangkan kacamata. Iya, mereka lebih kepada tidak bicara lagi karena Bung Karno juga sudah sangat sakit ya. Bengkak tangannya, bengkak itu, jadi pipinya juga bengkak. Jadi kami juga nggak berani bicara gitu. Walaupun saya dari kecil, dari bayi sudah hari-hari saya dikubur oleh Bung Karno. Tapi nggak berani, ya gimana sih suasananya nggak enak gitu ya, sedih ya. Nah, tapi gimana ya, jadi kami membiarkan juga Pak Wangsa membiarkan ayah dan Bung Karno itu saling berkomunikasi lewat fisik, tapi tidak komunikasi bicara lagi, tapi saling melihat itu. Nah, jadi mereka berbicara dalam hati. Ya, saya kira mengingat yang lalu-lalu. Saya rasa begitu.